Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait rukun-rukun sholat. Ya, apa itu rukun-rukun sholat? Maka kita akan baca perkataan para ulama terkait pengertian rukun-rukun sholat. Maksudnya rukun sholat adalah sesuatu yang tidak gugur dengan sebab kebodohan kita, ya, atau ketidaktahuan, atau juga sengaja lebih parah berarti kan kalau misalnya dilupakan. Kemudian yang selanjutnya adalah dia dikarenakan lupa. Jadi ketika lupa ataupun sengaja ataupun ketidaktahuan, maka rukun ini dia tidak gugur. Jadi benar-benar harus dilaksanakan. Kalau misalnya tidak dilaksanakan, maka ada tiga keadaan. Jadi misalnya gini, misalnya dia lupa lah. Misalnya lupa satu rukun di rakaat pertama, misalnya surat Al-Fatihah atau apa, atau sujud, misalnya dan seterusnya. Kemudian dia sudah masuk ke rakaat yang kedua, kemudian mulai baca Al-Fatihah. Sudah mulai baca Al-Fatihah di rakaat kedua. Nah, dia baru ingat nih, oh iya tadi saya lupa di rakaat pertama belum baca Al-Fatihah. Maka dia rakaat pertama gugur, rakaat pertama batal. Ya. Sekarang berarti gimana? Sekarang berarti rakaat kedua dianggap menjadi rakaat pertama, gitu ya. Artinya rakaat pertama karena dia meninggalkan rukun, ya, kemudian batal lah rakaat tersebut yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua ini harus ditulis ya, oleh antum ditulis, yang penting ini. Ini penjelasan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Asy'wair gitu ya. Kemudian keadaan yang kedua, kalau misalnya seseorang itu lupa satu rakaat, lupa satu rukun di rakaat pertama, misalnya salah satu rukun, kemudian dia ingat, oh iya tadi di rakaat pertama saya ada meninggalkan rukun satu misalnya apa. Tapi ingatnya ini sebelum masuk rakaat kedua dan kemudian memulai bacaan Al-Fatihah. Sebelum memulai bacaan Al-Fatihah di rakaat kedua, dia ingat. Maka gimana? Maka dia kembali ke rakaat pertama, dia ulangi rukun yang ditinggalkan tadi. Misalnya dia rakaat pertama ternyata lupa nggak baca Al-Fatihah. Maka dia balik ke rakaat pertama, baca Al-Fatihahnya, kemudian setelah itu rukun-rukun setelahnya tetap dikerjakan. Jadi Al-Fatihah, misalnya dia lupa Al-Fatihah di rakaat pertama, tapi dia udah ruku', udah sujud di rakaat pertama, tetap diulangin rakaat yang pertama itu dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dibaca lagi, terus ruku', terus i'tidal, kemudian sujud dan seterusnya. Rukun setelah Al-Fatihah dikerjakan lagi begitu ya. Nah, itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ketika dia lupa ya salah satu rukun, kemudian dia ingat, ya misalnya lupa di rakaat pertama aja gitu ya, biar gak bingung. Lupa, kemudian dia terus ingat ya setelah salam. Nah, misalnya di rakaat pertama ada yang lupa nih rukunnya. Dia ingatnya setelah salam. Nah, maka rakaat yang pertama tadi batal. Ya, rakaat yang pertama tadi batal, maka dia berdiri lagi untuk sholat satu rakaat lagi, berdiri satu rakaat, kemudian tahiyat akhir, kemudian salam, gitu ya. Oke. Kita sekarang baca ini ya, kita belum ada ini pakai HP bias ya, pakai HP nada-nadain jadi kelihatan kecil mungkin. Jadi kalau misalnya nanti antum buka PDF atau di laptop, maka lihat sekarang kita masuk ke bait yang ke-17 dan kita akan baca bait ke-17 dan juga 18 ya. Terkait apa? Arkanus salat gitu ya. Jadi rukun itu seperti itu keadaannya. Rukun yang pertama, sebagaimana Nazim bertulis, arkanuha tabda'u bil qiyami wa ba'dahu takbiratul ihrami. Rukun yang pertama itu adalah qiyam, berdiri ya. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Jadi qiyam fil fardhi ma'al qudrah. Jadi kalau misalnya di salat fardu, maka dia wajib, rukunnya adalah dia harus berdiri kalau dia mampu. Nah, kalau dia nggak mampu ya boleh. Nah, kata Nabi kan, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Jadi kalau misalnya sholat fardu, maka dia harus berdiri. Tapi kalau nggak mampu, baru boleh dia duduk. Tapi kalau misalnya dalam sholat sunnah, maka dia boleh dari awal boleh langsung duduk, gitu ya, boleh duduk.
tapi ya tadi apa namanya, pahalanya setengah begitu ya. Kalau misalnya dia mampu tapi dia sholatnya duduk di sholat sunnah, maka dia pahalanya setengah. Itu rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah wa ba'dahu takbiratul ihrami. Nih rukunnya. Rukun yang kedua yaitu takbiratul ihrami. Takbiratul ihram ini maksudnya adalah apa? Perkataan Allahu Akbar gitu ya. Perkataan Allahu Akbar itu dinamakan takbiratul ihram. Jadi kalau misalnya dia, dan takbiratul ihram di sini nggak boleh diubah, Allahul A'zam misalnya, atau Subhanallah, atau La ilaha illallah. Lafadznya sudah ditentukan oleh syari, atau ya oleh syariat, yaitu apa lafadznya Allahu Akbar. Jadi nggak boleh Allahul A'zam. Di sini ada khilaf para ulama ya. Tapi yang paling rajih adalah takbiratul ihram dengan Allahu Akbar, dan itu dilafadzkan dengan menggerakkan bibir. Jadi bukan di dalam hati, tidak ya. Gitu. Kemudian rukun yang selanjutnya yang ketiga itulah Fatihatun. Oh, ini ada ini. Fatihatun ya, Fatihah. Rukun yang keempat yang ketiga adalah Fatihah, yaitu membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan ini bacanya harus benar, nggak boleh asal-asalan. Karena kalau misalnya apa namanya, bacanya salah gitu ya, kemudian merubah makna, maka Fatihahnya batal. Gitu ya. Nggak boleh, harus benar-benar begitu ya. Kemudian apa namanya, rukun yang selanjutnya adalah ruku', yaitu yang keempat adalah ruku'. Rukun yang selanjutnya adalah ruku'. Ya, ruku'nya gimana? Ya ruku' dengan apa namanya, inhina, yaitu dengan menundukkan punggungnya sampai apa ya, telapak tangannya itu menyentuh di lutut. Jadi itu baru dikatakan ruku'. Tapi kalau misalnya dia cuma berdiri sedikit seuprit, apa namanya, condong ke bawah, ke mau ruku'nya itu cuman ya kepalanya nggak sampai bener-bener, dan tangannya itu telapak tangannya nggak nempel di lutut, maka tidak dinamakan ruku' ya begitu. Maka batal ruku'nya begitu ya. Maka diulang ruku'nya. Maka ini penting sekali, ruku' jangan main-main. Kecuali kalau sakit mungkin bolehlah nggak maksimal. Tapi kalau misalnya apa namanya, sehat, maka harus ruku' benar-benar ruku' lurus punggungnya, kemudian dia tangannya nempel di apa namanya, di lutut. Kemudian apa namanya, rukun yang selanjutnya yang kelima adalah i'tidalu ya. Fatihatun ruku'un i'tidalu. I'tidal maksudnya apa? Yaitu bangun daripada ruku' dan kemudian dia berdiri tegak ya, berdiri tegak sebagaimana Rasulullah SAW berfirman, "Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'ima." Jadi i'tidal yaitu bangun dari rukuk itu termasuk juga dari rukun-rukun salat. Kemudian yang selanjutnya adalah as-sujudu. Ya, sujudunir raf'u ala ma qalu gitu ya. Rukun yang selanjutnya yang keenam adalah sujud. Jadi sujud dengan 7 anggota badan. Jadi apa saja? Wajah, ya, termasuk hidung juga gitu ya, tempelkan ke tempat sujud. Kemudian wajah itu dihitung satu ya. Kemudian yadain, dua tangan ya, dua telapak tangan. Kemudian dua berarti tiga, dan kemudian rukbatain yaitu dua lutut nempel berarti sudah 5. Kemudian atroful qadamaini ya, ujung apa namanya, kaki gitu ya, atau misalnya ujung jari kaki misalnya ya, ketika kita apa namanya, sujud begitu ya. Ya seperti yang kita kerjakan lah kalau misalnya di ujungnya lah pokoknya. Itu dihitung 7 berarti ya. Maka itu wajib nempel ke tempat sujud. Kemudian ini kata Nabi adalah umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin alal jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini ya. Kemudian apa namanya, rukun yang selanjutnya adalah ar-raf'u ala ar-raf'u ya, ar-raf'u di sini. Ar-raf'u itu apa? Bangun dari sujud. Sama seperti tadi ya, bangun dari rukuk, ini juga dihitung menjadi rukun salat ya. Ala maqalu maksudnya adalah menurut sebagaimana para fuqaha yang telah membicarakan terkait rukun-rukun salat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.